Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bertemu lagi dengan saya Arif Rahman. Kembali lagi. Lama saya tidak membuat video. Nah, ini terkait dengan kegiatan saya dengan PPG atau dalam jabatan ya. Nah, ini saya akan membahas tentang modul yang akan dikerjakan oleh Bapak Ibu guru yang terjaring dalam tahap 3 ini. Yang pertama tentang modul. Ini ada modul prinsip pengajaran dan asesmen umum. Nah, ini yang nanti kita akan bahas dalam 5-10 menit. Tujuannya agar nilai Bapak Ibu bisa maksimal. Itu ya. Yang kedua, pembelajaran sosial emosional, kemudian pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Baik, itu yang pertama tentang prinsip pengajaran dan asesmen umum. Nah, ini kita klik dulu. Nantinya Bapak Ibu akan melihat video-video dengan mandiri. Nah, ini ada 4 pembelajaran, ya. Ada menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran, kemudian merancang pembelajaran berdiferensiasi, menerapkan pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran, kemudian menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran. Tapi untuk video kali ini kita bahas satu persatu saja untuk prinsip understanding by design. Nah, nanti ini ada video lagi Bapak Ibu. Ada video, ada file juga. Mungkin ini kurang lebih ada 6 video dan 6 file. Nah, ini yang tujuan saya ini tentang latihan pemahaman. Ini kita kerjakan sama-sama ya. Silahkan disimak. Nanti jika yang belum mengerjakan bisa menyimak ini. Insya Allah nilainya nanti bisa maksimal. Nomor 1, fase-fase yang perlu dilakukan untuk merancang perencanaan pembelajaran berbasis prinsip UBD adalah merancang asesmen, kegiatan dan tujuan pembelajaran, merancang asesmen, tujuan dan kegiatan pembelajaran, merancang kegiatan, tujuan dan asesmen pembelajaran, merencanakan tujuan, kegiatan dan asesmen pembelajaran, merumuskan tujuan, asesmen dan kegiatan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, jawaban yang betul adalah yang pertama, merumuskan tujuan. Ini nanti Bapak Ibu bisa mengklik merumuskan tujuan, asesmen dan kegiatan pembelajaran. Kita lanjut. Apa yang seharusnya dilakukan, diketahui dan dipahami oleh peserta didik di akhir pengajaran? Pertanyaan tersebut perlu dirumuskan oleh guru apabila akan melakukan tahap ini. Tahapnya tentang merumuskan tujuan pembelajaran. Kita jawab ya. Lanjut. Bagaimana saya dapat mengetahui bahwa pembelajaran telah mencapai hasil belajar yang diinginkan? Pertanyaan tersebut perlu dirumuskan oleh guru ketika akan melakukan tahap merancang asesmen. Merancang asesmen pembelajaran. Kita lanjut ya. Soal selanjutnya. Bagaimana saya mendesain kegiatan pembelajaran agar peserta didik yang beragam ini dapat mencapai tujuan pembelajaran? Merupakan pertanyaan penting yang perlu dipertimbangkan pada tahap merancang kegiatan pembelajaran. Kita jawab ya. Lanjutkan. Setelah memahami substansi CP, guru diharapkan mulai mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam suatu fase.
yang mana untuk merumuskan menjadi beberapa tujuan pembelajaran atau TP yang lebih operasional dan konkret. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, guru dapat memilih beberapa alternatif teknik berikut ini, kecuali merumuskan, jawabannya yang tepat adalah merumuskan TP berdasarkan intuisi pribadi tanpa mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Kemudian soal yang keenam, capaian pembelajaran dapat dirumuskan merujuk pada teori belajar konstruktivisme dan kurikulum dengan pendekatan understanding by design yang dikembangkan oleh Wiggins dan Tighe tahun 2005. Dalam kerangka teori ini memahami merupakan kemampuan yang dibangun melalui proses dan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi menggunakan berbagai perspektif dan berempati atas suatu fenomena. Terkait hal tersebut, pernyataan yang benar dalam kurikulum merdeka adalah, nah ini ada kaitannya dengan kurikulum merdeka. Ini jawabannya pemahaman dimaknai sebagai suatu proses kognitif. Suatu berpikir ya, yang kompleks, tidak sederhana, tetapi sebagai proses berpikir. Kemudian, soal nomor 7, pembelajaran dan asesmen merupakan suatu kesatuan yang sebaiknya tidak dipisahkan. Terkait hal tersebut, guru dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang hendak dicapai agar keseluruhan proses pembelajaran diupayakan untuk mencapai kompetensi yang dimaksud. Kaitan antara pembelajaran dan asesmen digambarkan dan diilustrasikan melalui ilustrasi berikut. Kecuali guru dapat mengukur capaian hasil belajar peserta didik pada akhir pembelajaran jika diperlukan. Guru dapat mengukur capaian hasil belajar peserta didik pada akhir pembelajaran jika diperlukan. Ini ada kata-kata negatif jika diperlukan. Nomor 8, pada setiap mata pelajaran terdapat sejumlah CP sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Rumusan CP tersebut memberikan gambaran tentang tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam 6 etap yang disebut fase, pemanfaatan fase-fase CP dalam perencanaan pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut. Kecuali mendorong guru fokus pada ketercapaian CP di akhir fase tanpa perlu memperhatikan perkembangan peserta didik. Jadi ini kalau kecuali pasti ada kata negatif, tanpa perlu memperhatikan gitu. Ada kata negatifnya. Lanjut nomor 9, pernyataan terkait kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran KKTP. Yang benar adalah semua benar. Nomor 10, pernyataan terkait asesmen awal berikut ini yang kurang tepat adalah yang kurang tepat asesmen awal berfungsi untuk mendapatkan nilai. Nah, ini hasil asesmen awal berfungsi untuk mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan teori. Nah, itu Bapak Ibu terkait tentang modul pertama, pembelajaran yang pertama tentang UBD. Bapak Ibu bisa melihat dan mempelajari. Untuk cerita reflektif, Bapak Ibu bisa mengedit, ini jawaban saya ya. UBD itu memberikan penawaran pendekatan yang sistematis dan
struktur sehingga dapat merancang pembelajaran yang berfokus pada pencapaian pemahaman yang mendalam. Meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan. Penelitian menunjukkan bahwa UBD memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan penerapan yang tepat, UBD dapat membantu guru merancang pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna bagi siswa. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.